Akhibat tanggal 11 Oktober tahun 2025. Nubuatan palsu dan nabi palsu. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagi Dia, ceritakanlah segala keajaibannya. Muliakanlah nama kudusnya, kiranya hati semua orang yang mencari Yahweh bersukacita. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah keajaibannya yang telah Dia lakukan, mujizatnya dan keadilan dari mulutnya. Nama kudusnya, kiranya hati semua orang yang mencari Yahweh bersukacita. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah keajaibannya yang telah Dia lakukan, mujizatnya dan keadilan dari mulutnya. Muliakanlah nama kudusnya, kiranya hati semua orang yang mencari Yahweh bersukacita, yang mencari Yahweh bersukacita, bersukacita. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami. Kami mempelai kudus-Mu Adoni Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasya Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Somasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adoni Somasya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai Adoni Somasya yang hadir secara offline maupun juga secara online. Kita akan memasuki Dafar Elohim ya, tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita
YH Ministry, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture, atau ada yang mengatakan harpazo ya dalam bahasa lain, atau bahasa Indonesia diangkat ya, diangkat hidup-hidup dan kita tidak mengalami kematian. Itulah visi dari pelayanan YH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru, karena dari sanalah asal dari pelayanan kita. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYH Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita. Bukan manusia ya, bukan saya, tetapi YYH Ehad. Karena dialah yang memiliki otoritas untuk mengangkat kita hidup-hidup masuk ke Samaim, dan juga dia memiliki otoritas atas seluruh kehidupan kita. Itulah visi dari YH Ministry. Kita memiliki misi, yaitu siap untuk diangkat hidup-hidup, siap untuk dijemput oleh mempelai kudus kita, Adonai Yeshua HaMashiach, dan siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi misi kita adalah siap untuk rapture atau ready to rapture. Itulah visi misi dari pelayanan YH Ministry. Kita akan masuk ke Daftar Elohim. Judulnya adalah Nubuatan Palsu dan Nabi Palsu. Ya, ini tanda tanya ya. Nubuatan palsu dan nabi palsu. Nanti kita akan lihat apa artinya ya nubuatan palsu dan nabi palsu. Itu kita ambil ya dari Yeremia 14 ayat 14 sampai 15, Matius 7 ayat 15 sampai 20, Yoel 2 ayat 28 sampai 29, 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Mempelai Indonesia Masia, kita bangkit berdiri, kita baca Daftar Elohim Yeremia 14 ayat 14 sampai 15. Dan Yahweh berfirman kepadaku, nabi-nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, dan aku tidak memerintahkan mereka, dan juga aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu, ramalan yang tidak berguna, dan itu kebohongan pada hati mereka. Oleh karena itu, beginilah Yahweh berfirman, berkenan pada nabi yang bernubuat dalam namaku, dan aku tidak mengutus mereka, tetapi mereka berkata, pedang dan kelaparan tidak akan ada di negeri ini. Oleh pedang dan kelaparan nabi-nabi itu akan binasa. Kita baca di Matius 7 ayat 15 sampai 20. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka seutuhnya. Kita baca dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29.
Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpi mimpi, orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan, dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan. Pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Janganlah memadamkan roh, janganlah memandang rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang jahat. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Sumasia. Ya, hari ini kita akan belajar ya mengenai apa itu nubuat palsu dan nabi palsu ya. Tadi kita sudah baca ya, nubuatan palsu itu dikeluarkan oleh nabi palsu ya. Tadi kita sudah lihat ya, yang disebut dengan nabi palsu itu adalah yang tidak diutus oleh Bapa Yahweh atau oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Itu yang disebut dengan nabi palsu. Makanya dikatakan, aku tidak mengutus mereka, aku tidak memerintahkan mereka, dan juga aku tidak berfirman kepada mereka. Ya, jadi sebenarnya di zaman akhir ini ya, yang disebut dengan nubuatan palsu atau nabi palsu itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mengerti, tidak memahami mana yang disebut dengan nubuat palsu ataupun nabi palsu ya. Nabi palsu itu artinya bukan nabi seperti zaman dahulu ya. Nabi itu artinya adalah orang yang menyampaikan firman ya. Artinya firman itu adalah perkataan dari Bapa Yahweh, perkataan dari Adonai Yeshua HaMashiach atau dari Ruach HaKodesh. Ya, itulah yang disebut dengan nabi. Ya, kalau yang disebut palsu artinya ada yang asli, ada yang palsu. Dan tadi kita juga sudah baca ya di 1 Tesalonika 5 tadi ayat 19 sampai 22. Dikatakan, ujilah segala sesuatu, pegang eratlah yang baik ya. Jadi kita bisa menguji mana nubuatan palsu, mana nubuatan yang benar, nabi palsu atau yang benar ya. Bisa juga kita kategorikan gembala palsu atau gembala yang benar ya. Makanya saat-saat ini ya, di media online itu banyak berita ya mengenai nubuatan rapture ya. Kita sudah banyak mendengar dan banyak yang kontra ya, khususnya yang kontra ya. Saya katakan yang kontra artinya yang merendahkan ya, karena tidak terjadi langsung mereka mengklaim itu nabi palsu, itu nubuatan palsu. Bahkan ada yang mengatakan itu Yeshua palsu, yang bertemu dengan mereka itu Yeshua palsu katanya. Ya, hati-hati ya, karena saya pernah mengatakan ya, kalau kita sudah mengklaim palsu ya, apalagi kalau dia asli tapi kita bilang palsu, itu sama dengan menghujat Roh Kudus ya. Nanti kita akan lihat ya apa bedanya yang asli dan yang palsu ya. Mungkin di dunia ini kita bisa melihat misalnya ada barang yang asli dan barang yang palsu ya. Mungkin ada beberapa di antara kita ya, atau manusia yang memiliki keahlian di dalam membedakan mana yang namanya barang asli ya, atau branded ya, biasanya disebut branded, atau barang yang palsu atau yang disebut barang KW ya. Banyak ya, mungkin kita tahu ya,
Kalau saya secara pribadi, saya tidak tahu. Kalau dari sisi barang ya, mana yang namanya KW, misalnya ya merek yang terkenal gitu ya, seperti misalnya apa ya, Hermes gitu ya. Kalau ada orang yang memberitahu saya ini Hermes, saya tidak tahu itu asli atau palsu. Ya, meskipun dua-dua punya sertifikat ya, dan saya juga tidak tahu mana sertifikat yang asli, mana sertifikat yang palsu ya. Artinya apa? Di dunia saja ada yang namanya asli dan ada yang namanya palsu. Begitu juga ya di dalam alam kekekalan ya, di dalam alam roh. Karena ada juga firman yang mengatakan Satan pun ya bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, nanti kita akan lihat ya bedanya apa ya. Bagaimana cara menguji Satan ya yang menyamar seolah-olah malaikat terang ya, atau seolah-olah itu adalah katanya seolah-olah Yesus asli padahal palsu ya. Karena kalau kita tidak mengerti ya kita tidak tahu ya. Karena banyak juga orang mengatakan, oh saya tadi malam bertemu dengan naga biru katanya, itu Bapak Yahweh katanya. Akhirnya yang mendengar semua percaya. Karena bahkan tidak tahu bagaimana membedakan ya Bapak Yahweh Adoniswa dengan Satan, dengan naga. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti. Ya. Jadi sering terjadi. Oh, di sana saya ada ular. Wah, di sana gelap, kegelapan. Ya, artinya apa? Tidak tahu membedakan mana yang namanya Satan, ya, mana yang namanya Bapak Yahweh atau Adonai Yeshua Mashiach. Begitu juga pada saat-saat ini, ketika ada nubuatan yang mengatakan tanggal 23-24 September kemarin itu akan terjadi rapture dan tidak terjadi, ya langsung seluruh dunia menghujat. Tetapi yang saya tidak habis pikirnya, yang dihujat itu cuma satu orang. Ya, saya tidak sebut namanya ya, tetapi kita semua tahu satu orang ini berasal dari Afrika Selatan. Ya, dan mereka mengatakan ini nabi palsu, ini nubuatan palsu. Padahal ya kalau kita ikuti semua media online itu, bukan satu orang ini saja yang mengucapkan itu, tetapi ribuan orang yang dikonfirmasi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Dikonfirmasi bukan cuma sekedar mimpi atau penglihatan, tetapi orang yang mengalami kematian dan dibawa ke Samaim. Paham ya? Dibawa ke Samaim, ke surga. Jadi orang ini sudah mati, pesawatnya jatuh, kena bom, kena rudal, terus ditabrak, ya, dan sebagainya. Secara medis mati. Bahkan ahli medis atau dokter mengatakan tidak mungkin hidup. Ya, tidak mungkin. Tetapi bisa hidup dan normal kembali. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ketemu dengan Yesus palsu? Ya, ini yang harus hati-hati ya. Karena seperti yang saya sampaikan ya, tadi sudah dari atas kita baca di Yeremia 14 ya, mengenai nabi palsu ya, dan juga di Matius 7 ya. Itu penyesatan ya, nabi palsu juga. Coba kita introspeksi diri ya. Kita lihat pelayanan kita lihat ibadah kita, tempat ibadah kita, atau siapa yang kita ikuti ya. Jangan kita dulu menuduh orang ya. Nanti saya akan beritahu bedanya apa ya. Kalau yang tadi itu ya, yang penglihatan yang dikonfirmasi sama ribuan orang ya, dibandingkan dengan kita punya gembala sendiri atau pimpinan rohani sendiri. Coba tanya mereka, apakah mereka diutus seperti tadi dikatakan?
Nabi-nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Aku tidak memerintahkan mereka. Dan juga aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu. Paham ya maksudnya penglihatan palsu? Seperti contoh, saya berkali-kali mengatakan, banyak gembala mengatakan, minum susu coklat DNA berubah. Itu adalah nubuatan palsu. Ya, hati-hati. Tetapi itu juga dipercaya. Itu nubuatan palsu, saya sampaikan. Ya, karena dia juga tidak pernah diutus. Kalau dia diutus, bicara. Saya diutus oleh Bapak Yahweh. Saya diutus oleh Adoni Suhamasiah. Saya siap dilempar ke lautan api kalau saya tidak diutus. Ya, itu harus kita dengar dari yang bersangkutan. Ya, jangan sembarangan. Kalau orang yang tadi dikatakan, wah itu tidak benar, tidak terjadi rapture, palsu itu. Padahal itu yang dikonfirmasi bukan dia ya, tetapi ribuan orang dikonfirmasi. Ya, ya coba kita lihat dulu rangkumannya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa banyak nabi-nabi palsu muncul dan bernubuat palsu, dan Elohim tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan juga tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan palsu, ramalan tidak berguna. Itu kebohongan pada hati mereka. Ya, hati-hati ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Suhamasiah yang mendengarkannya ya, hati-hati. Karena ternyata di sekeliling kita ini banyak nabi palsu, banyak gembala palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Apa artinya serigala buas? Mereka akan menerkam engkau ya, dan engkau akan dibinasakan ya. Seperti yang selalu saya sampaikan ya, ketika kita mati ya, ada dua pilihan, hidup kekal atau mati kekal ya. Nanti kalau sudah di alam maut atau di lautan api, tidak ada lagi kita bisa mengatakan, Tuhan, saya dibohongi sama sana, gembala sana. Katanya dia diutus. Misalnya, kalau dia ngomong diutus, padahal dia tidak diutus. Dia melakukan atau mengatakan minum susu coklat merubah DNA. Saya sudah mengatakan ya, kalau kita mengatakan begitu, itu sama dengan menghina Bapak Yahweh. Seolah-olah DNA kita itu bisa diubah oleh Satan ya. Seolah-olah Satan itu levelnya sama dengan Bapak Yahweh, sama dengan Adoni Suha. Tidak ada cairan yang bisa mengubah DNA manusia. Saya sampaikan, tidak ada. Makanya saya bilang, kalau DNA kita berubah, maka wujud kita berubah total. Ya, rambut kita mungkin bukan lagi rambut, tapi rumput. Ya, kuku kita bukan lagi kuku, mungkin baja, ya, atau plastik. Itu namanya DNA berubah ya. Kelamin bisa jadi 2, 3. Ada kandungan dalam satu tubuh yang sama. Itu yang disebut hermafrodit. Ya. Pernah nggak lihat? Dokter bilang, waktu minum susu coklat kemarin, kamu DNA-nya sudah tidak ada lagi, yang ada RNA. Ya. Dan itu disampaikan oleh gembala palsu. Saya sampaikan itu gembala palsu. Tapi diikuti juga, dia tidak apa-apa. Karena keselamatan pilihan ya. Saya sampaikan, keselamatan pilihan. Percaya, dikirim ke saya, Pak, ini ada nanochip katanya. Seolah-olah nanochip itu bisa merubah DNA manusia. Tidak bisa. Ya. Kalau kau mengatakan nanochip bisa merubah DNA, berarti
Yahweh kita itu adalah Yahweh Yahwean. Paham ya? Nanochip itu benda mati. Ya, masa bisa benda mati merubah DNA yang hidup? Itu tidak masuk akal sebenarnya. Itulah tadi dibilang nubuatan penglihatan palsu. Tetapi masih percaya juga. Wah, itu Pak Henry tidak benar. Pak Henry setuju dengan susu coklat. Siapa bilang saya setuju? Saya hanya bilang, kalau engkau tidak mau minum susu coklat, jangan sekali-kali mengatakan, nanti kalau saya minum susu coklat, DNA saya berubah. Itu sama dengan engkau mengatakan, kalau saya minum susu coklat, Bapak Yahweh itu tidak benar. Itu sama dengan mengatakan seperti itu. Itu sama dengan engkau menghujat, ya. Makanya ini nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu sebenarnya berbicara, mengatakan DNA berubah. Ada lagi yang mengatakan, kamu tidak mungkin masuk ke Samaim, karena kamu tidak diberi milad. Coba tanya dia, Pak, Bapak pernah ketemu nggak sama Adonisua? Adonisua bilang, kamu punya jemaat, kamu punya domba, harus diberi milad semua supaya masuk ke surga. Pernah nggak ngomong begitu? Makanya tadi kan dikatakan, Bapak yang bilang, aku tidak pernah mengutus mereka, aku tidak pernah memerintahkan mereka, dan aku tidak pernah memberitahukan firman kepada mereka. Tetapi mereka mengarang-arang, ya, bernubuat palsu, ya, terus memberikan kebohongan, ya, penglihatan palsu. Itu yang namanya palsu, ya. Hanya mengandalkan telinga, ya. Seperti saya bilang, ya, kalau engkau sudah pernah ke Samaim, ya, tidak ada nabi palsu atau Yesua palsu itu memiliki Samaim, itu tidak ada, ya. Nanti kita akan lihat, ya, kenapa ribuan manusia dikonfirmasi, ya, dan dikatakan itu Yesua palsu. Hati-hati, ya. Satan, fallen angel, atau apapun namanya, iblis dan sebagainya, tidak memiliki Samaim. Tidak bisa mereka, seolah-olah mereka memiliki Samaim. Tidak bisa bersandiwara. Saya sampaikan, ya, Yesua palsu tidak bisa bersandiwara. Tidak bisa dia seperti di dunia ini, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat film, ya, atau sinetron, dia bisa bikin latar belakang istana, ya, paham, ya, istana megah, ya, terus di shoot, padahal bukan dia pemilik istananya, misalnya. Nggak bisa, ya. Di alam kekekalan, di Samaim, Satan tidak bisa seperti itu. Jangan dikira bisa, ya. Waduh, hati-hati. Kalau engkau mengatakan itu semua dari Satan, padahal dia dibawa ke Samaim, wah itu Satan katanya. Engkau menghina Yehe-Ra-Ehad, pemilik Samaim. Yehe-Ra-Ehad atau Elohim atau Bapak Yahweh Adonisua Ruach Kodes tidak pernah mengizinkan Satan memakai Samaim untuk berkedok seolah-olah dia adalah Yehe-Ra asli. Tidak pernah, ya. Jangan main-main, ya. Dengan gampang kau mengatakan itu nubuatan palsu, ya. Padahal mereka mengalami kematian dan dikonfirmasi. Memang tanggal 23-24 kemarin dikonfirmasi oleh Adonisua dari Samaim, aku akan datang menjemput mempelaiku. Tetapi tidak terjadi. Ya, makanya kemarin saya kan menyampaikan mengenai 5 garis bijak dan 5 garis bodoh, di mana ada penundaan, ya. Artinya apa? Kalau kita sudah mengatakan orang yang mati tadi dibawa ke Samaim, dikonfirmasi, aku yang memang mengatakannya, kata Adonisua tanggal 23-24, aku akan datang, tetapi tidak jadi datang. Dan ini orang yang tadinya mati, hidup lagi, sehat lagi, tanpa ada kerusakan apapun dalam tubuhnya. Artinya normal, ya. Terus orang mengatakan dia ketemu sama Yesua palsu, dia ketemu sama Satan. Tidak ada Satan yang memiliki Samaim, ya. Saya tegaskan di sini, kalau Anda belum pernah ke Samaim, belum pernah ke surga, jangan coba-coba mengklaim Satan itu punya surga. Kalau engkau mengklaim seperti itu, wah, berbahaya sekali engkau.
Gak mungkin engkau diselamatkan ya. Kalau engkau sudah meninggikan Satan, seolah-olah Satan itu sama dengan YHWH, pemilik Samaim, pemilik surga. Itu berbahaya ya. Hati-hati ya, Bapak Ibu, mempelai Indonesia maupun mendengarkannya. Itu ya. Lalu kita lihat lagi ya, apa rangkuman berikutnya. Nabi yang bernubuat dalam namaku, tetapi mereka tidak kuutus. Mereka berkata yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Elohim. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, tidak sesuai. Artinya keselamatan itu bukan dengan cara seperti itu. Ya. Lalu rangkuman berikutnya dikatakan, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang berbulu domba, tetapi mereka adalah serigala buas. Ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Makanya dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah buruk, demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah mereka dikenal ya. Jadi engkau harus berhati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia maupun mendengarkannya, harus berhati-hati dengan yang namanya gembala palsu, nabi palsu ya, seolah-olah mereka benar ya. Memang kalau diperhatikan ya, coba lihat kalau di media online, yang menontonnya, mengikutinya itu ratusan ribu bahkan jutaan orang ya. Itu luar biasa ya. Saya kadang-kadang sedih ya. Kita yang menonton kita punya cuma berapa? Ya cuma 20 orang, 30 orang. Ya. 20 orang, 30 orang. Bahkan sudah 6 bulan aja masih 100-200 orang. Mereka cuma belum sampai 1 hari bisa sampai 300 ribu, hanya berkoar-koar kosong. Ya saya sampaikan, berkoar-koar kosong. Apalagi saat ini mengenai nubuatan palsu ya, mengenai rapture palsu. Hati-hati ya. Yang namanya nubuatan palsu ya, atau nabi palsu itu hanya kepada 1-2 orang. Tidak mungkin ribuan orang. Satan bisa mengatur semua, tidak mungkin. Satan bisa membawa kesamaan, tidak mungkin. Satan bisa membangkitkan orang mati, tidak mungkin. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan kita mengatakan, wah itu nabi palsu dibawa ke Samaim, ketemu Satan katanya. Artinya apa? Berarti kita mengklaim bahwasanya Satan itu pemilik Samaim. Ya, wah itu ngeri ya, ngeri. Tidak ada Satan pemilik Samaim, tidak ada. Kalau yang disebut tadi ya, yang dikatakan Satan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, itu bukan versinya Satan itu bisa disamain, duduk seolah dia sebagai Bapa Yahweh atau sebagai Adonisua dengan penuh kemuliaan. Tidak pernah Satan bisa begitu, tidak. Tidak ada. Cerita begitu tidak ada. Ya, makanya saya bilang kalau engkau sudah pernah ke Samaim, engkau akan bisa membedakan mana Satan, mana YHWH yang benar. Ya. Apalagi kalau engkau sudah pernah dibawa ke alam maut ya, seperti saya dibawa ke alam kematian. Ya. Kita bisa langsung melihat kok mana yang namanya Satan, mana yang namanya YHWH yang benar ya. Jadi hati-hati ya. Lalu kita lihat lagi ya rangkuman berikutnya. Di zaman akhir anak-anak, orang tua ya, orang muda, hamba-hamba, budak-budak mendapat mimpi-mimpi dan penglihatan ya. Ini tadi yang saya sampaikan, yaitu mengenai penglihatan rapture ya. Mereka mendapat mimpi-mimpi dan penglihatan yang sama ya. Dan dikatakan janganlah memadamkan roh. Jadi saat ini ya, orang-orang yang sudah melihat bahwasanya
tanggal 23-24 September, bahkan kemarin juga mereka koreksi tanggal 7-8 Oktober juga tidak terjadi rapture. Langsung mereka mengatakan ini nabi palsu, ini nubuatan palsu, dan mereka ketemu dengan Yesua palsu. Hati-hati berbicara seperti itu ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini ribuan orang yang mendapat penglihatan yang sama dan mereka dibawa kesamain ke surga, bahkan mereka mengalami kematian dan dibangkitkan dari kematian. Artinya apa? Satan tidak mungkin bisa ada di surga. Satan tidak mungkin berpura-pura seolah-olah dia adalah Adonisua. Satan tidak mungkin bisa membangkitkan orang mati. Saya sampaikan, Satan tidak punya kuasa seperti itu. Ya, engkau dengar apa yang saya ucapkan. Jangan kau mengatakan, wah, nanti di zaman akhir nabi palsu mereka melakukan mukjizat. Betul, mereka melakukan mukjizat, tetapi untuk membangkitkan orang mati tidak bisa. Nabi palsu, Satan tidak bisa membangkitkan orang mati. Saya kasih tahu, yang bisa membangkitkan orang mati hanya Elohim, Yirah yang benar. Satan tidak bisa. Tetapi menyembuhkan sakit penyakit, betul, Satan bisa. Itulah yang pernah saya sampaikan. Itu namanya berkat rampasan. Ya, Satan bisa memberikan kekayaan, bisa, sangat bisa. Ya, hati-hati ya. Jangan mau kita ditipu daya dengan Satan ya. Wah, itu tidak benar itu, YYH katanya. Silakan. Kalau tidak benar tidak apa-apa. Maka saya bilang uji. Makanya kan orang Afrika ini waktu diberitahu tanggal 23-24, itu ribuan orang yang lain itu, mereka itu konfirmasi langsung dengan Adonai Yesua ya. Langsung konfirmasi. Tuhan, benar enggak engkau akan datang tanggal 23-24? Dikonfirmasi langsung. Engkau juga bisa tanya sama Adonisua. Adonisua, benarkah engkau mengutus Henry? Tanya. Berpuasa engkau. Jangan kau ngarang-ngarang. Itu sesat dan sebagainya. Engkau yang ketiban naga, engkau yang ketiban ular berbisa, engkau yang ketiban kegelapan, engkau yang diseret-seret oleh malaikat maut ke neraka, engkau sebut saya lah yang menyeret-nyeret. Ya, padahal tidak ada hubungannya. Ya, paham ya? Mereka sudah keluar, tapi mengklaim. Makanya saya bilang, hati-hati ya. Hati-hati menghina orang yang diutus. Hati-hati. Saya sampaikan sekali lagi ya. Saya sangat mengasihi Anda semua ya, yang menghujat dari luar sana. Hati-hati. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, Adonisua bilang, jikalau mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku, dan mereka menolak dia yang mengutus aku. Artinya menolak Bapa Yahweh. Kalau sudah menolak Bapa Yahweh, sama dengan menolak Roh Kudus. Ya, Yahweh itu Ruah Yahweh Elohim adalah Ruah HaKodesh. Dan itu tidak akan diampuni. Jangan main-main ya. Keselamatan ini tidak pernah datang dua kali. Ya. Sekali dan selama-lamanya. Saya juga tidak ingin seperti ini ya. Jangan kau kira saya mau mencari keuntungan. Tidak ya. Saya tidak ada mencari keuntungan satu perak pun ya. Harusnya engkau melihat ya, pelayanan-pelayanan yang tiba-tiba kaya raya ya, hati-hati ya. Ada namanya teologi kemakmuran ya. Saya juga tidak usah sampaikan di sini ya. Mereka tidak bisa kemana-mana, tetapi setelah menjadi gembala, jadi kaya raya, bisa membangun tempat ibadah yang besar, megah, mewah. Hati-hati ya. Tanya dulu dia, gembala itu, Bapak pernah nggak diutus? Paling dia pakai Matius 28, ayat 18 sampai 20.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sebenarnya firman itu disampaikan kepada murid-muridnya yang pada saat itu menyaksikan dia naik ke Samaim. Lalu Adonisua sebenarnya memerintahkan mereka untuk memberitakan kabar baik. Dan itu betul masih berlaku sampai dengan sekarang. Tetapi harus dikonfirmasi kepada orang tersebut. Makanya saya sampaikan kan, waktu si orang Afrika Selatan ini diberi penglihatan 23-24, maka yang ribuan orang lain itu mereka meminta konfirmasi. Begitu juga gembala-gembala atau pimpinan-pimpinan rohani yang di luar sana. Sebenarnya Matius 28 ayat 18-20 itu harus engkau konfirmasi ulang. Adonisua, saya pingin seperti ini. Utuslah saya. Pasti engkau akan diberi pengutusan. Kalau memang engkau hatimu kudus. Paham ya? Kemarin saya sudah kasih ilustrasi ya. Ibaratnya begini, presiden memerintahkan anak buahnya untuk memerangi premanisme. Anak buahnya itu ya para menteri atau para petinggi militer itu diberi otoritas untuk memerangi premanisme. Terus kita mendengar premanisme tersebut. Apakah kita bisa memberantas premanisme? Nggak bisa, karena bukan kita diutus. Kita tidak diberi otoritas. Ya, paham ya maksudnya? Jadi pimpinan itulah yang memberikan otoritas kepada orang yang dia utus secara langsung. Kita tidak pernah. Begitu juga pada zaman dahulu, waktu Matius 28 ayat 18-20 ini. Pada saat itu mereka diutus. Dan juga di zaman akhir, kita juga bisa diutus asal kita dikonfirmasi. Ya, saya mengutus engkau, kata Adonisua. Makanya waktu saya pelayanan ya, saya 34 tahun ya, atau 35 tahun, saya tidak pernah diutus. Baru kemarin saya diutus. Ya, mulai 2022, tapi itu pun saya masih nolak. Ya, baru 2024 lah. Saya dengan istilahnya berusaha, ya saya hanya bilang, Adonisua, engkau yang memanggil mereka. Aku tidak mampu. Ya, karena apa? Karena kalau engkau mengutus aku, ya saya bilang, engkau harus memanggil mempelaimu, karena aku tidak mampu memanggil mempelaimu. Itu yang saya sampaikan. Itulah yang namanya pengutusan ya, karena dialah yang punya otoritas untuk memanggil mempelainya, bukan manusia. Manusia tidak punya kuasa apapun untuk memanggil orang. Jangan kau kira meskipun jemaatmu jutaan, miliaran, jangan kau kira kau benar ya, jangan, hati-hati ya. Seperti saya sampaikan, miliaran orang saat ini ada di neraka, di alam maut, dibakar hidup-hidup. Miliaran. Tidak bicara 1.000-2.000 orang, tidak, miliaran. Jangan dikira karena jemaatnya banyak terus masuk surga, tidak. Coba dengar itu kesaksian yang melihat neraka. Hampir semua ya tempat ibadah yang sudah mapan, ya ibadahnya sudah tidak benar lagi. Ya, karena apa? Karena mereka mengajarkan teologi kemakmuran. Ya, mereka tidak tahu yang namanya peringatan. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan dimaklumin oleh Adonisua. Tidak ada seperti itu ya. Dosa tetap dosa. Tidak ada yang namanya pemakluman. Dan itu harus dihapus, harus dikuduskan. Ya, hati-hati ya. Jangan kau bangga. Saya dulu bangga ya. Saya dulu bangga. Tempat saya ibadah dulu jutaan orang. Ya, bahkan mengklaim 10 besar di dunia. Saya dulu bangga ya, tetapi sekarang saya tidak bangga. Justru ketika saya diberitahu cuma 20 orang yang akan saya bawa untuk pesta perjamuan anak domba, bayangkan cuma sekitar 20-an orang, ya antara 20-30 orang lah.
itu sangat sedikit. Ya. Bahkan kemarin seperti yang saya sampaikan, ada yang diberi penglihatan, itu yang di rapture cuma 25 orang. Bahkan ada juga yang diperlihatkan, yang di rapture 400 orang. Bayangkan itu. Tidak bicara juta-jutaan, tidak. Makanya saya bilang, yang di rapture adalah mempelainya yang akan duduk di tahta Elohim. Makanya di Matius 19 ayat 28, ya, engkau akan bersama-sama dengan aku duduk di tahtaku, menghakimi 12 suku Israel. Dan juga di Wahyu 20, ya, dikatakan mereka-mereka yang jiwa-jiwanya dipenggal, yang mempertahankan kesaksian Hamasya, dan yang tidak menerima tanda binatang itu, mereka inilah yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun dan akan menerima jubah putih. Bisa dibayangkan ya, jubah putih dan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Makanya saya bilang, itulah upah untuk orang benar di kerajaan 1000 tahun. Selama di dunia kita hidup, tidak ada kita pernah mendengar satu manusia pun yang bisa memerintah satu kerajaan atau satu negara selama 1000 tahun. Tidak ada. Tetapi nanti mempelainya akan diberi kesempatan, ya, atau diberi hadiah untuk memimpin selama 1000 tahun. Karena apa? Karena kita nanti di sana sudah menggunakan tubuh kekal, tubuh kemuliaan. Ya, makanya dikatakan tidak sebanding penderitaan yang kita alami di dunia dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh YYHR di Samai, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Ini tadi, ya, janganlah memadamkan roh, ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan yang dibawa ke Samai itu bertemu sama Yesua palsu, yang dibangkitkan itu dari kematian itu adalah Yesua palsu, berarti engkau memadamkan roh. Engkau menggunakan logikamu, logika yang penuh dengan dosa, ya. Logika manusia ini sebenarnya penuh dengan dosa, ya. Lalu dikatakan janganlah memandang rendah nubuat-nubuat. Ini tadi, ya, memandang rendah nubuatan itu berbahaya, ya. Apalagi kalau itu konfirmasi ke ribuan orang seluruh dunia. Beda bangsa, beda bahasa, ya, beda, bahkan juga beda kepercayaan, ya. Itu diberi penglihatan yang sama, berarti kau merendahkan nubuatan, ya. Maka dikatakan ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Kalau kita saja tidak bisa menguji, bagaimana mungkin, ya, kita bisa mengklaim itu nabi palsu, nubuatan palsu, atau Yesua palsu, ya. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang jahat. Ya, itu yang kalau kita memandang rendah, ya, berarti kita melakukan kejahatan, ya, kejahatan secara rohani. Hati-hati, ya, kejahatan rohani itu lebih berbahaya daripada kejahatan fisik, ya. Kalau kejahatan fisik ketika orang bertobat dia diampuni, tapi kalau kejahatan rohani susah bertobat, ya. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya selalu benar, ya. Saya tidak usah cerita di sini, ya. Banyak pimpinan-pimpinan rohani, gembala-gembala besar di seluruh dunia. Saat ini mereka ada di alam maut. Ya, kau dengar itu di media online, ya, kesaksian orang yang masuk ke alam maut dan melihat gembala-gembala besar yang memiliki jemaat jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran pengikutnya di seluruh dunia, itu sekarang ada di alam maut. Jangan main-main dengan penglihatan ini, ya. Hati-hati, ya. Engkau harus berhikmat, ya. Lembutkan hatimu, serahkan hidupmu kepada YYHR, maka engkau akan dibukakan segala sesuatunya, ya. Tapi kalau engkau masih keras, tidak mungkin kau dibukakan, ya. Ini, ya. Ini yang kita coba lihat, ya, ciri-cirinya, ya. Nabi-nabi palsu adalah manusia yang tidak pernah diutus, tidak pernah diperintahkan, ataupun tidak pernah disampaikan firman kepada mereka.
Mereka menyampaikan nubuatan palsu. Ini yang saya sampaikan tadi ya. DNA berubah itu adalah nubuatan palsu ya. Hati-hati. Brit milad katanya tidak mungkin masuk samaim kalau tidak di brit milad, itu juga dikategorikan nubuatan palsu. Hati-hati ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak berpuasa tidak mungkin di rapture, itu juga nubuatan palsu ya. Tidak ada. Kalau memang engkau pernah disampaikan seperti itu oleh Bapak Yahweh atau Adoniswa, engkau klaim, saya pernah dibawa ke Samaim. Adoniswa bilang, DNA berubah, kalau minum susu coklat. Klaim seperti itu. Saya siap dilempar ke lautan api. Kalau Adoniswa tidak bicara seperti itu, hati-hati ya. Ucapkan, jangan sampai engkau ya menggiring jemaatmu ke lautan api. Ya, hati-hati ya. Dari buahnya kita dapat mengenal mereka ya. Saat ini banyak penglihatan mengenai rapture kepada ribuan manusia di seluruh dunia sebagaimana difirmankan dalam Yoel 2 tadi ya, ayat 28 sampai 29. Mereka diberikan mimpi, penglihatan, pendengaran, bahkan mereka mengalami kematian, yaitu NDE ya, Near Death Experience, dan dibawa ke Samaim serta bertemu Adoniswa ya. Lalu dikatakan ribuan orang mendapatkan penglihatan rapture ini berasal dari berbagai negara, berbeda bangsa, suku, dan bahasa, dan juga beda kepercayaan ya, serta mendapat konfirmasi yang sama ya. Satan tidak bisa melakukan ini ya, hati-hati ya. Kalau engkau sudah mengenal, engkau sudah pernah masuk ke alam kematian, alam roh, engkau pernah masuk ke Samaim, pernah masuk ke neraka, ke alam maut, maka engkau tahu, engkau bisa membedakan mana yang namanya Satan, mana yang namanya nubuatan palsu, ya, mana yang namanya nabi palsu, mana yang namanya Yesua palsu, engkau pasti tahu ya. Yang harus engkau ketahui, Yesua palsu tidak pernah memiliki Samaim, tidak pernah memiliki surga, dan Yesua palsu tidak mungkin bercahaya. Kalau kau ketemu dia, dia tidak akan bercahaya. Ya, hati-hati ya. Nubuatan rapture akhirnya tidak terjadi, ya, dan saat ini mereka dihina, dicemooh, dihujat, serta disebut nabi palsu dengan nubuatan palsu. Bahkan mereka dituduh bertemu dengan Adoniswa palsu di Samaim, padahal banyak juga yang mendapat penglihatan karena mengalami kematian dan dihidupkan kembali. Ini tadi yang saya sampaikan ya, tidak mungkin Yesua palsu, nabi palsu bisa membangkitkan orang mati, apalagi matinya itu sangat mengerikan ya. Ditembak pesawatnya jatuh, kena bom, kena rudal ya. Istilahnya tidak mungkin hidup sebenarnya ya. Satan tidak bisa membangkitkan orang seperti itu ya. Hati-hati ya. Jangan main-main dengan tuduhan ya. Makanya tadi dikatakan jangan memadamkan roh ya. Lalu dikatakan semua nubuatan yang disampaikan tersebut bisa kita uji sebagaimana firman Elohim ya. Yaitu sebagai berikut ya. Ini tadi ya. Nubuatan yang sama kepada ribuan orang hanya bisa dilakukan oleh Yirah-Ehad ya. Yang tadi saya sampaikan, konfirmasi kepada ribuan orang di seluruh dunia yang kita dengar melalui media online itu tidak bisa dilakukan oleh Satan ya. Apalagi mereka hampir semua 90% dibawa ke Samaim, diperlihatkan Samaim dan bertemu dengan Adoniswa. Satan tidak bisa diperlihatkan atau memperlihatkan Samaim. Satan tidak bisa, Yesua palsu tidak bisa ya. Hati-hati ya. Yang dapat membawa manusia ke Samaim dan dihidupkan kembali dari kematian hanya melalui Yirah-Ehad atau Elohim. Satan ataupun Yesua palsu ataupun nabi palsu tidak bisa ya. Tidak bisa menghidupkan orang mati dan juga tidak bisa membawa ke Samaim. Ini harus difahami ya. Jangan mau terkecoh dengan pengajaran atau dengan istilahnya pernyataan seperti itu ya. Seolah-olah Satan itu tingkatnya sama dengan Bapak Yahweh, memiliki Samaim, memiliki surga ya. Tidak, mereka adanya di neraka.
di alam maut, mereka tidak memiliki surga. Kalau nubuatan itu benar dan yang menyampaikan itu sesuai yang diperintahkannya, tetapi ditolak ya atau dihujat, maka berarti sama dengan menolak Elohim ya. Jadi semua nubuatan tadi yang disampaikan itu sebenarnya adalah benar ya, dan itu diperintahkan oleh Adon Yeshua untuk disampaikan ke seluruh dunia, dan itu ditolak ya, berarti orang yang menolak itu sama dengan menolak Elohim ya. Di Lukas 10 ayat 16 yang dikatakan, jikalau mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku dan menolak dia yang mengutus aku, atau menolak Bapa Yahweh. Itu yang harus kita pahami ya. Nah, ini yang pernah saya sampaikan ya. Nubuatan rapture ya, itu ada penyingkapan, ada penglihatan, mimpi, dan NDI, perjumpaan langsung dengan Yirah di Samaim ya. Lalu penyingkapan secara etimologi, gematria, firman, dan sejarah yang benar. Lalu ada tanda-tanda ya. Dan ini semua dikonfirmasi, itu berarti itu benar ya. Kalau palsu dia hanya salah satu saja, tetapi itu pun tidak dibawa ke Samaim ya. Yeshua palsu tidak bercahaya, Yeshua palsu tidak penuh kemuliaan, tidak ada kemuliaan di dalam Yeshua palsu. Hati-hati ya, supaya kita memahami mana Yeshua palsu, mana Yeshua asli, mana Satan, mana nabi palsu, mana nubuatan palsu. Itu harus kita pahami ya, hati-hati ya. Ini tadi ya, bagaimana cara menguji nubuatan ya. Lalu kesimpulannya adalah nubuatan atau firman palsu berasal dari nabi palsu yang tidak pernah diutus, tidak diperintahkan, dan yang tidak diberitahu firman-Nya secara langsung. Nubuatan rapture yang diberikan kepada ribuan orang di seluruh dunia melalui mimpi, penglihatan Samaim, dan kematian serta dihidupkan kembali, itu menunjukkan bahwa itu nubuatan yang benar, karena Satan, fallen angel, tidak bisa melakukannya ya. Termasuk juga tadi Yeshua palsu tidak bisa melakukannya. Jika nubuatan atau firman itu belum terjadi, berarti kita harus menunggu sampai digenapi. Jangan menghakimi atau menghujat dengan mengatakan itu nubuatan palsu atau nabi palsu, karena itu bisa disebut dengan menghujat ruah Elohim, menghujat Roh Kudus. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu, Bapak Ibu Indonesia maupun mendengarkannya, supaya kita memahami apa arti nubuatan palsu dan nabi palsu atau gembala palsu atau Yeshua palsu. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Inilah firman Dafar Elohim kepada kita di Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasya Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.